hari ini di Rutan Kelungkung pada tanggal 4 Februari 2026. Firman Tuhan tentang suku Dan, yaitu artinya yang itu menghakimi, dia yang menghakimi. Tokoh penting yang kita pelajari adalah Simson, salah satu hakim Israel dari suku Dan, yaitu di Hakim-Hakim 13 atau sampai dengan 5 yang sudah dibacakan buat kita semua. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Dan adalah salah satu dari 12 suku bangsa Israel, yaitu keturunan putra Yakub yang terkenal dengan pahlawannya itu Samson atau Simson ya dalam bahasa Inggrisnya. Dan adalah keturunan putra Yakub dan Biha atau hamba Rahel ya. Dan wilayah di barat Yerusalem dengan merebut kota di mana disebut dengan namanya kotanya itu disebut dengan Dan ya. Menjadi penanda utara Israel dari Dan sampai dengan Barsheda. Tahu kan itu kita akan belajar tentang wilayahnya. Saudara yang terkasih, kita belajar tentang suku Dan ini adalah Simson ya, atau Samson. Kita tahu bahwa Samson ini luar biasa bandelnya. Nah kalau kita orang-orang kita ini kalau dibilang kepala batu itu seringnya Bapak ya, kita otaknya kita ini tidak mau dikasih arah sama orang tua, dikasih tahu juga bandel, emosi, temperamental. Nah ini Samson juga demikian ya. Ini kita akan belajar apa sih dosa Samson dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab nih Ibu Pendeta akan jabarkan ada 3 dosa Samson yang saudara pahami. Ini makanya Ibu Pendeta tidak mau panjang-panjang menjelaskannya, tapi poin-poinnya supaya saudara tahu, oh ini maksudnya di dalam kitab Hakim-Hakim 13 ayat 1 dengan 5 nya tentang Samson. Nah ada 3 hal ya dosanya Samson. Ada pertama, Samson ini menentang kedua orang tuanya saudara ya. Dia menentang kedua orang tuanya dan melakukan pernikahan dengan siapa? Wanita Filistin. Nah namanya kalau orang Bali itu bengkung, nggak bengkung saja. Nah kalau orang Kupang tuh kepala batu, sudah kepala batu dikasih tahu jangan menikah dengan orang Filistin. Tetapi si Dan ini atau si Samson ini bandelnya minta ampun, dia menikahi si wanita yang dari Filistin. Itu saudara akan bisa baca di Hakim-Hakim 14 ayat 3 nantinya ya. Yang kedua, itu yang dosa Samson ini Tuhan sudah melarang jangan menyentuh bangkai singa dan makan madunya, tapi dia melanggar. Ini kedua nih dosa Samson, poin-poinnya ya. Menyentuh bangkai singa, dia tidak boleh menyentuh, tapi dia menyentuh dan melanggar akan nazarnya sebagai orang nazir. Nah itu kita belajar tentang orang nazir itu di Hakim-Hakim 14 ayat 8 sampai dengan 9. Itu perkaitannya yang menyentuh bangkai itu bangkai singa dan makan madunya itu ada di ayatnya di Hakim-Hakim 14 ayat 8 sampai dengan 9. Itu tentang menyentuh bangkai ya. Yang ketiga, nah satu-satunya syarat kenabian yang diberikan kepada Simson itu adalah apa? Tidak boleh memotong rambutnya. Nah ini bandelnya minta ampun lagi. Hakim-Hakim 3 ayat 5 itu ada ayatnya terkait ya. Itu dia melanggar syarat kenabiannya. Mau Tuhan mau pakai dia besar, tetapi dia bandel yang bukan kita sampaikan, kita kepala batu, terlalu keras kepala. Di situ ada Hakim-Hakim 13 ayat 5. Dia tidak boleh memotong rambutnya, tetapi dia bandel, dia melanggar ya. Rambutnya dipotong oleh siapa? Delila. Nah, kita belajar tentang Delila nanti ya. Nah, inilah kehidupan Samson ini saudara. Samson ini tetap Tuhan sayang dan setia, penuh belas kasihan, dan tidak ada yang dapat menggagalkan rencana dan janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Itu punya keturunannya yang tetap. Ini pentingnya kedewasaan rohani ini penting saudara. Makanya si Samson ini tidak pernah namanya mendengar atau mengikuti peraturan itu, tapi dia bandel. Nah ini saudara kita lihat ya. Dan ini arti Samson ini saudara artinya apa? Matahari, atau disebut dengan kata Ibrani Simson pakai H ya. Simson itu dalam bahasa Ibraninya. Itu dari kata Simson itu artinya matahari, yang disebut dengan artinya menghakimi ya. Ini peranannya sebagai hakim Israel juga ya, dengan pemimpin bangsa Israel melalui melawan penindakan itu penindasan si orang-orang Filistin ya. Sebelum Simson ini saudara, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ibunya bahwa akan lahir seorang nazir bagi Allah. Sejak dari kandungannya ini malaikat Tuhan sudah datang kepada mamanya ya, waktu dia lagi mengandung. Yaitu ada 3 hal tadi ya. Tidak boleh melarang potong rambut, tidak boleh mabuk. Itu harus ada namanya perjanjian-perjanjian, yaitu menyentuh mayat atau menyentuh bangkai itu juga mayat ya, itu yang nggak benar di mata Tuhan, tapi dilanggar oleh si Samson ini. Nah inilah pentingnya saudara kedewasaan rohani dan kemampuan untuk diajar. Namanya Samson tidak mau diajar ya sudah. Kalau zaman dahulu
dia mungkin mencuri ya kayak, tapi ya sekarang ya kena kasus penjara karena itu seperti itu, karena seperti Samson juga sepertinya ya. Jadi Tuhan tampil, oh ini anak ini, tapi yang kecil-kecil nggak apa-apa, baru sadar 3 bulan di sini, aduh ternyata nggak enak juga di penjara ini ya gitu kan. Ternyata di penjara ini aturannya berat, tapi ya Tuhan masih menyertai. Itu pentingnya saudara, penyertaan Tuhan ya. Dan di sini dah akhir dari hidup semua ini, Simson ini adalah tokoh revolusi Israel yang paling terkenal dari suku Dan ya. Dari 11 hakim yang tercatat dalam kitab disebut dengan hakim itu adalah Sofek. Artinya apa? Pemimpin militer, yaitu pemimpin bagi mereka yang tertindas, itu artinya ya. Dan di sini saudara, pentingnya kisah Samson ini kita belajar tentang kesabaran, penuh belas kasihan, dan juga harus minta penyertaan Tuhan. Di sini disampaikan ya. Dan Tuhan ini tetap setia kepada si Samsonnya atau Simson. Nah saudara, kita lihat si Simson ini, saking dia kuatnya, saking dia mengalami banyak sekali masalah dan dia bandel kepada orang tuanya, kepada Tuhan ya. Lihat ini kronologi kematian Samson. Kita belajar kronologinya. Tadi ada 3 tadi ya, kesalahannya dia ya, dosanya itu poin-poinnya tadi. Apa tadi? Saudara masih ingat? Dia apa? Yang dosa pertama? Nah, tidak menentang orang tuanya, tidak boleh ya harus tidak boleh kawin dengan orang Filistin, dia bandel. Tadi itu di Hakim-Hakim 14 ayat 3 tadi ya. Itu ada kaitannya dosa-dosanya, bukan dari ibu pendeta ya. Ini dari Alkitab. Ya, Hakim-Hakim 14 ayat 3. Nanti belajar sama Pak Wi udah catat. Yang kedua apa? Menyentuh bangkai dan memakan buahnya, itu di Hakim-Hakim 14 ayat 8 sampai dengan 9. Dan syarat kenabiannya apa tadi? Tidak boleh memotong rambut. Dia bandel. Itu Hakim-Hakim 13 ayat 5. Itu 3 aja. Dosa yang dia berat, yang melanggar, itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Ibu Pendeta akan sampaikan lagi ada 6 kronologinya. Nah ini poin lagi nih, poin-poinnya ya. Ibu Pendeta sampaikan ada 6 kronologi kematian Simson. Nah pertama apa? Yaitu kejatuhan imannya. Saat tidur, rambutnya dicukur oleh Delila sehingga hilanglah kekuatannya. Nah saudara, dulu nih waktu saat dia masih kuat saudara, itu di Hakim-Hakim 15 ayat 18 sampai dengan 19, kekuatan fisiknya tidak pernah cukup dengan apapun ya, tapi dia butuh Tuhan, itu butuh Tuhan. Ya pada itu Samson ini mengalahkan 1000 musuh hanya dengan tulang rahang keledai. Coba tulang rahangnya keledai aja dia kasih hancur itu musuh-musuh, saking dia kuatnya saudara. Itu pada saat ini kronologinya pertama, dulunya sebelum dia jatuh imannya karena dipotong rambutnya saat dia tidur. Di sini dia dulu kita ceritakan ini ya, Samson ini mengalahkan 1000 musuh hanya dengan tulang rahang keledai. Nah tulang rahang keledai aja dia bisa kasih hancur itu 1000 musuh ya. Nah, tapi Simson ini juga hampir mati saudara. Kenapa? Setelah dia perang selesai, dia bilang Simson hampir mati karena bukan dari pedang saja atau dari tombak, ia hanya sangat kehausan Bang. Ya, habis dia perang itu dia haus. Nah, dia haus hampir mati dia. Lalu Simson itu berseru kepada Tuhan, Allah, Engkau yang memberi aku kemenangan gitu ya. Harusnya aku mati. Haruskah aku mati hari ini Tuhan? Dia ngamuk di situ karena dia kehausan saudara. Nah, Tuhan ini tidak mengirimkan apa-apa saudara, tidak mengirimkan hujan, tetapi Tuhan akan membelah tanah yang dipijaknya, itu tanahnya ya, sehingga keluarlah air yang segar, dia minum. Pada saat itu coba saudara, akhir zaman ini kalau saudara tidak andalkan Tuhan, habis saudara. Ya di kasus-kasus di Eropa, Ibu Pendeta sering belajar buka tentang bagaimana homeless terus Pak, gelandangan-gelandangan. Dari mana gelandangan itu terjadi? Ya, mereka bandel, mereka seperti orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan, dia mengandung dosa yang besar, akhirnya dia hancur. Tapi Tuhan menyayangi, tetap memberkati ya. Di sini juga akhir zaman ini hati-hati saudara, kalau saudara tidak andalkan Tuhan. Nah inilah apa yang terjadi, akan binasa. Ini kronologi kematian Samson ini ada 6 poin. Yang pertama Ibu Pendeta sampaikan, sebelum kejatuhan imannya dia diberi kekuatan sama Tuhan dengan mengalahkan 1000 musuhnya pakai sendiri loh, tangan sendiri dia pakai loh. Dengan kekuatan Tuhan sampai rahangnya si keledai diambil, dia hantam-hantam mati saking kekuatannya power. Tapi dia juga lemah saudara, dia harusnya mati. Apakah kau harus mati Tuhan hari ini? Dia bilang begitu si Samson sama Tuhan. Samson bilang apa? Tuhan tolong saya minta air, bukannya dari air hujan Pak, tapi tanah itu terbelah ya, terbelah tanahnya sehingga keluarlah air itu. Keren Tuhan ya. Makanya mujizat itu ada saudara sampai sekarang ini. Ibu Pendeta juga begitu. Tuhan, aku mau melayani anak-anakmu Tuhan, tapi Tuhan tolong, saya tidak mau sakit.
betul Bapak, Tuhan kasih saya power yang kuat, kasih dengan sel-sel serum dari Tuhan, sehingga Ibu Pendeta belajar tentang makan yang sehat, makan yang mengandung gizi untuk membantu fisik Ibu. Ya, Ibu ini sudah hampir 50 tahun ya. Ibu terus menjalankan misi pekerjaan Tuhan dari usia 14 tahun sampai sekarang. Tuhan tidak pernah izinkan satupun pisu dari dokter aja tentu Ibu tidak ada. Ibu melahirkan anak sampai tidak ada dibelah. Dan sekarang kan dibelah-belah ya Pak ya. Bu Pendeta tidak, saudara. Ya, makanya ini yang Bu Pendeta sampaikan, kedahsyatan Tuhan, pertemuan Ibu dengan Tuhan ini luar biasa. Seperti Simpson ini, Tuhan, aku masa sampai di sini sih, aku mau kalahkan itu si iblis-iblis itu. Jangan sampai dia menyentuh anak-anakmu di lapas-lapas. Saya nggak mau dia 2 kali masuk penjara Tuhan. Supaya dia sekali aja dengar suara Tuhan, dia bertobat sungguh-sungguh. Amin. Nah itu ya. Jadi saudara, kita lihat ketika dia haus, dia merasa haus, kekuatan fisiknya tidak pernah cukup tanpa ada hubungan rohani. Makanya ada hubungan rohani dulu sama Tuhan. Kalau saudara tidak ada hubungan rohani, mati saudara. Tuhan kan bilang apa? Akulah pokok anggurnya kan. Kita adalah ranting-rantingnya. Bagaimana kalau pokoknya kita nggak pegang ya, kita hancur saudara. Nah inilah kisah Simpson ini. Saat itu dia masih kuat, dia masih diberikan kekuatan, tapi dia kalah di situ. Nah ini kronologinya sebelum dia mati, sebelum dia hancur. Pertama adalah kejatuhan imannya dulu. Dia jatuh kepada wanita, aduhai wanita cantik. Iblis menyodorkan wanita cantik itu saudara, hingga dia pun terbuai dan dia menikah. Dia bandel, larangan orang tuanya jangan menikah orang Filistin, tapi dia menikah. Nah ini pertama saudara ya, kita belajar ini seperti itulah kita, bahwa kekuatan sejati harus berakar pada Tuhan, bukan pada diri sendiri. Nah bahkan ini orang terkuat pun seperti Simpson ya, bisa mencapai titik yang lemah, di mana Simpson itu hampir mati kehausan di padang gurun ya. Bukan karena kekuatannya hilang saudara, melainkan karena kekuatan itu tidak bisa menggantikannya kepada ketergantungannya kepada Tuhan. Itu dia punya iman, tapi iblis tidak tinggal diam. Oh pakai wanita ini si Delila, akhirnya dia menikah saudara. Ini jatuh kronologinya, kejatuhannya imannya adalah dia tidur, rambutnya dipotong oleh si Delila dan hilanglah kekuatannya. Nah itu dulu, pertama dihancurkan kekuatannya. Yang kedua, nah itu penangkapan. Setelah hilang sudah si Simpson ini atau Samson ini dia kehilangan kekuatan, akhirnya ditangkap saudara dia. Nah dengan apa? Ditangkap oleh orang-orang Filistin dan mencongkel matanya. Nah congkellah matanya itu, hati-hati saudara. Ya iblis itu tidak tinggal diam saudara. Syukur saudara sini masih bisa ada napas, Tuhan kasih ya, masih ada sehat, itu syukur. Nih ini dia sudah bandel, dia menikah orang Filistin, dia hancur, tidak kekuatannya, diambil rambutnya, itu kan larangan ya. Dia dipotong sama si Delila, akhirnya dia pun ditangkap oleh orang Filistin dan disiksa, yaitu apa? Di matanya dicongkel saudaranya. Kedua nih kronologinya ya, dan memaksa menggiling gandum ya. Di gandumnya itu di penjara tuh, disuruh giling dia sendiri karena punya badannya kan kuat, dia matanya buta saudara. Dia dua-dua dicongkel sama si orang Filistin, disuruh kerja rodi. Akhirnya dia ditangkap, dicongkel matanya dan dipaksa untuk menggiling gandum di penjara. Yang ketiga ini ya kronologinya, yaitu doa dan kekuatan terakhirnya dia. Pada saat perayaan Dewa Dagon, itu ada perayaan Dewa Dagon ya, orang Filistin membangun suatu tempat, yaitu di mana tuh ada sebagai tontonan, kayak kamu tuh lihat ke sirkus kan. Nah tontonan kayak gitu sih, mau diejek itu si Samson. Makanya ada perayaan namanya perayaan apa? Dewa Dagon ya. Orang Filistin membawa sebagai tontonan dan Simpson berada di tengah-tengahnya dan dia diejek saudara, dihina-hina, dia diludah-ludahin gitu kan. Dan disitulah yang Ibu Pendeta doa dan kekuatan terakhirnya. Akhirnya dia minta kepada Tuhan. Tuhan, Simpson berdoa di tengah-tengah. Tuhan, ini terakhir kalinya Tuhan. Aku minta kekuatanmu untuk membalas dendam. Nah yang keempat, ini ke kronologinya, keruntuhan kuil. Nah setelah itu ada tiang-tiangnya tuh Pak. Nah runtuh. Nah Tuhan mengabulkan doanya Simpson hingga apa? Penyangga kuil itu roboh saudara ya. Dan robohlah, hancurlah. Di satu-satu itu dijatuhkan sama Tuhan. Dan yang kelima ini kematiannya, dan Simpson pun mati bersama orang-orang Filistin itu. Dan ribuan orang Filistin itu sampai mati tewas dalam reruntuhan itu saudara. Dan disinilah yang keenam, yaitu adalah Simpson satu-satunya orang dalam Alkitab yang keinginannya mati hari itu dikabulkan Tuhan.
Itu kematiannya. Dia minta mati, saudara. Yaitu kronologinya ya. Kejatuhan iman, penangkapan dia kepada orang Filistin, doa dan kekuatannya terakhir, keruntuhan kuil, yaitu kelima, yaitu kematiannya. Dan inilah Tuhan kasih tahu kepada kita semua, Simson adalah satu-satunya orang dalam Alkitab yang dicatat sejarahnya, dia yang punya doa diberikan hari itu juga, minta mati, Tuhan kasih mati. Padahal kalau Musa enggak ya, Musa tuh masihlah dia nggak minta mati, tapi lihat Tuhan kasih proses dia kan masih hidup lah, seperti itu saudara ya. Nah kita belajar bahwa rahasia kekuatan Simson bukan pada rambutnya saudara, tetapi hubungan dengan Allah itu yang penting. Karena memakainya secara luar biasa, Tuhan memakai dengan luar biasanya si Samson, tapi dia bandel, dia tidak mau berhubungan kembali dengan Tuhan, sehingga dia tidak mau sungguh-sungguh bertobat dan hatinya menjauh dan tidak taat perintahnya, akhirnya dia binasa. Tapi Tuhan masih menjaga si Samson ini ya saudara ya. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana hidup kita jangan sampai kita lemah di dalam Tuhan. Nah saudara, sebelum saya tutup ya saudara ya, ini ada Tuhan kasih tahu remanya dalam hidup kita tentang Samson ini. Nah pertama adalah pentingnya kedewasaan rohani dan kemampuan untuk diajar. Saudara jangan kayak Samson ya, bandel, jangan ini. Kalau orang Kupang itu kepala batu, sudah dia rumahnya tanahnya sudah tanah kering, banyak namanya kerikil-kerikil, kepala juga kerikil. Nah itu sudah Tuhan tempeleng, selesai. Jadi jangan main-main ya. Pentingnya kedewasaan rohani itu penting. Itu pertama. Terus yang kedua, remanya adalah kurangnya pengadilan diri atau hawa nafsu itu, atau sikap cuek, tidak setia, ego, tidak disiplin dan sombong, maka akan hancur saudara, seperti Simson ini. Maka Simson ini detik-detik terakhir dia masih minta pertolongan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Tolong saya Tuhan, ini terakhir kalinya deh saya bisa memberikan kepada mereka orang-orang ini bahwa Engkau ada Tuhan. Matilah ribuan orang Filistin acara perayaan Dagon, dewa Dagon itu ya. Nah yang ketiga adalah hilangnya kekuatan supranatural ini, yaitu pemotongan rambut, melanggar artinya itu melanggar perintah Tuhan, itu yaitu pelanggaran perjanjian dengan Tuhan. Tuh hati-hati saudara. Saudara mau dipakai Tuhan luar biasa, walaupun hari ini ya Bu Pendeta ajak kalian jadi WL, itu kan hal kecil, walaupun tidak bisa Bu Pendeta bantu. Ayo dong, kalian pasti bisa. Belajar. Lama-lama dari mana kalau di sini kalian nyoba dengar firman Tuhan tapi nggak mau terlibat? Ya nggak bisa saudara, harus terlibat ya, membaca Alkitab, terlibat. Semua terlibat. Makanya Bu Pendeta gak banyak tim, harus timnya adalah kalian semua. Tuhan mencari orang yang berdosa, bukan orang yang murni atau bersih atau yang sok-sok suci begitu saudara ya. Tapi dia cari orang-orang kayak saudara. Saudara dari hal kecil kayak Bu Pendeta lakukan di Lapas Singaraja, dia gak bisa WL saudara. Lama-lama jago Pak jadi WL. Ternyata suaranya luar biasa di Lapas Singaraja, dia di layar. Di Lapas Karangasem, Ibu lihat dia jadi WL luar biasa. Ada cetakan-cetakan dari Tuhan di sini. Saudara-saudara itu ada punya karunia yang terpendam ya, yang di luar sana saudara mungkin tidak dilayakkan. Oh nggak bisa nih orang nggak bener nih, jangan deh dikasih. Kita itu aja pemimpinnya, enggak juga. Saudara ada di situ, cuma saudara yang malu. Sejak saudara ditangkap di sama Tuhan di tempat ini, ternyata loh, saya bisa nyanyi, saya bisa WL. Tadi Pak Wi juga suaranya bagus Pak Wi ini, luar biasa. Waduh, ternyata Tuhan akan pakai Pak Wi, bukan hanya sebagai administrasi, tapi suara pun Tuhan mau pakai. Nah itu untuk kemuliaan nama Dia, amin ya, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Tadi sudah kita lihat kronologinya, makanya Tuhan tetap mengutamakan anak-anaknya. Makanya Tuhan memberikan belas kasihan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub ini, sehingga terjadilah 12 suku bangsa Israel, yaitu suku Dan. Nanti kita belajar selesai ini, kita belajar tentang suku-suku yang lain. Nanti kita akan Zebulun, Bapak ya, nanti Isakar. Kita belajar semua dari Alkitab ini supaya saudara akan memahaminya. Ibu Pendeta akan poin-poinkan saja ya. Baik saudara, sebelum itu semua, marilah kita belajar tentang bagaimana hubungan dengan Allah itu penting ya. Bahwa di sini disampaikan kerja iblis dalam hidup Simson ini adalah Delila tidak menikamnya, tidak juga meracuninya, tidak menyerang secara fisik, tapi iblis ini menggoda kelemahannya, yaitu lewat matanya, Pak. Itu si Simson itu udah cantik-cantiknya suka dia, apalagi wanita-wanita aduhai. Dan akhirnya iblis menggoda, kelemahannya dilunakkan, kepercayaan dan keyakinannya, dan perlahan menariknya menjauh dari hadirat Tuhan. Ini hati-hati Pak ya, dari kekuatan Tuhan yang harusnya Tuhan kasih dia. Dan inilah
pengaruh iblis bekerja dengan cara yang sama, yaitu lembut, perlahan, dan menggoda, Pak. Dan tanpa disadari, kehidupan doa melemah, firman menurun, hati menjadi bebal dan menjauh dari peringatan Tuhan. Yesus, kita belajar tentang Simson ini. Belajar Simson atau Samson, kita belajar bahwa kita perlu hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam ya. Haleluya.